Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super luar biasa para sahabat tani dan kebun dimanapun berada. Ya, syukur alhamdulillah kita masih bisa bertemu bersiraturahim di channelnya YouTube Mister US ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membuka dan membentangkan dari kegelapan menjadi terang benderang ya. Artinya dari kita tidak punya ilmu menjadi ilmu dengan tuntunannya. Sahabat tani dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi ya. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat sekali ya, dalam masih konteks alat pertanian ya para sahabat tani ya, yang mana dalam kesempatan ini karena modal utama menyuburkan tanah yaitu mengolah tanah supaya mikroorganisme itu tumbuh apabila tanahnya gembur. Setelah gembur dikasih pembenah tanah ya, tapi kalau tidak gembur kering, pembenah tanah pun tidak akan berfungsi. Banyak YouTube yang membuat CVT pembenah tanah. Nah, saya masih dalam pembahasan membuat alat-alat pertanian konvensional penggembur tanah ya. Karena modal utama daripada pertumbuhan akar itu adalah di tanah yang gembur. Secara logika, apabila tanahnya keras kemudian kering ya, akar serabut itu apakah mungkin dia bisa tumbuh terangsang dan menjalar ya untuk mengambil nutrisi unsur hara dari lahan atau kebun kita. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat alat cangkul rimbas ya. Cangkul rimbas, sebenarnya rimbas ini biasa digunakan oleh para tukang dari zaman dahulu kala ya, untuk membentuk kayu ya, dari dolken bulat menjadi kotak atau persegi sama sisi ya, dengan alat seadanya yaitu rimbas ya. Nah, setelah saya pelajari ternyata rimbas ini dari material yang cukup keras, sehingga apabila kita asah itu tajam, kekuatannya lama ya para sahabat ya. Karena dari unsur kimia bahwa material yang mempunyai kekerasan tinggi yaitu alloy steel ya, atau baja kekuatan tinggi. Nah, saya buatkan alat ini dari alloy steel ya. Nah, materialnya cukup mudah para sobat dan murah ya. Kalau para sobat mau nyari, mau bikin, yaitu bisa di loak. Adanya di mana? Di bagian suspensi automobil ya, karena saya sering memodifikasi kendaraan juga ya, merubah sistem suspensi supaya empuk, supaya nyaman gitu kan ya. Nah, alloy steel ini keras tapi dia mempunyai flexibility, kelenturan yang kuat. Contoh mobil itu bertonton ya, tapi dia tetap bisa nyaman
untuk mengimbangi beban, kemudian juga berat kendaraan, juga rintangan atau hambatan di jalan yang eh, tidak bagus gitu kan ya. Para sahabat mungkin saya rasa sering naik kendaraan ya, karena ada alloy high steel ini terbagi menjadi dua ya. Kalau pada suspensi itu ada dari pegas koilnya ya untuk peredam kejut, ada yang dari pegas daunnya. Nah, yang saya gunakan ini adalah pegas daun. Kenapa orang banyak menggunakan pegas daun atau fer daun untuk membuat alat perkakas tangan ya, seperti golok, arit ya. Karena emang material ini mempunyai kekuatan yang cukup luar biasa para sahabat tani ya, gitu kan. Ya, kalau besi kan unsurnya Fe ya, tapi alloy high steel ini yaitu baja kekuatan tinggi ya. Ini saya buat ya, dia bisa ditempa itu di suhu 440 derajat ya. Itu kan kalau dilumerkan di atas 1000 derajat ya, dengan tungku khusus ya. Nah, biasanya kalau para sahabat itu di pulutan tanaman ya, ini suka tumbuh rumput-rumput ya. Kalau disiangin agak lama, kemudian terutama untuk menggemburkan di sekeliling tanaman. Jadi apabila kita kasih pupuk baik sintetis ataupun organik, itu akan cepat menyerap dan terangsang terhadap akar dan pertumbuhan menjadi bagus. Namun kan ini menjadi kendala untuk para sobat yang berkebunnya luas gitu kan, banyak dijual emang pancong-pancong di toko kelontong ya. Tapi kali ini saya buatkan ya, walaupun pengerjaannya kalau menurut saya sih mudah ya, mungkin untuk para sobat sulit juga ya. Nah, saya cukup ini dari pegas ya. Kalau mau buat perhatikan ya, ini saya katakan ini cangkul rimbas ya para sobat ya. Kalau di tukang bas ini rimbas ya, kalau di pertanian saya namakan cangkul rimbas ya. Saya terinisiatif itu menemukan membuka lahan keras bekas jalan gitu kan ya. Nah, lihat perhatikan para sobat ya. Nah, ini ya, ini bagian bawah. Nah, kita cukup hanya 15 cm para sobat ya. Nah, ini memiliki ketebalan ini sekitar 5 mili ya, 5 mili ya, panjangnya 15 cm. Kemudian bagian depannya karena ini keras digerinda ya. Kalau lebih bagus lagi setelah digerinda itu dibapping ya, pakai gerinda amplas ya. Kalau digerinding kan gak mungkin ya. Nah ini ya, nah ini bisa ditemukan di biasanya di besi-besi tua ya, atau di madura-madura. Para sahabat gak perlu banyak ya gitu kan ya, karena yang dibutuhkan cuma sedikit gitu kan ya. Kemudian kita sambungkan ini menggunakan siku 3x3 ya. Jadi arahnya segitiga seperti ini ya para sobat dan sahabat ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tampaknya di bagian samping, kalau lihat pada kamera atau pada gambar seperti ini. Nah, siku 3x3 kemudian kita potong ya, ini ya sekitar 15 derajat ya. Kemudian para sobat ya, perhatikan ini datar ya, ini naikkan 10 derajat ya. Nah, naikkan 10 derajat, kemudian disambung. Nah, setelah dilas seperti ini ya, nah dipotong dulu sikunya seperti ini, dilas ya. Ini belum saya uji coba nih ya. Nah, kemudian dilas di sini. Nah, para sobat dan sahabat ya, karena ini alloy high steel, apabila sulit mengelasnya, saya kasih trik ya. Jadi elektrodanya ya, bisa kalau beli LB itu buat
eh, baja ya, bisa pakai RB yang termurah aja ya, pakai RB 2 mili ya, 2 mili ya. Kemudian ngelasnya kalau sulit ya, masukkan dulu ke grease. Grease itu adalah stempel karena dia akan melakukan persenyawaan ya para sobat dan sahabat ya, dengan material yang lain gitu kan diantaranya. Kemudian juga disambungnya di sini supaya lebih kokoh lebih kuat, yaitu menggunakan holo 2,5 kali 2,5 yang tebal gitu kan ya, supaya enak dipegang ya para sobat dan sahabat ya. Ini kita sambung di pipa supaya megangnya ini panjangnya ya sekitar 50 cm dan ringan sekali ya para sobat dan sahabat ya. Baik ya para sobat dan sahabat ya, kita akan coba ya praktekan karena ini masih terlihat belum ada tanahnya, baru semalam saya buat ya. Sebenarnya konten ini satu memerlukan pikiran, kemudian memberikan mengeluarkan biaya ya, karena saya sendiri artinya di rumah sendiri punya workshop atau tempat pembuatan material-material seperti pengelasan, painting ya, cutting ya. Nah, karena demi para sahabat tani supaya tidak jenuh, karena biasanya kejenuhan itu muncul ketika serba salah kita melakukan, mau gini salah mau gitu salah, tanah keras, kemudian kita ingin menanam, sementara kalau petani tidak menanam tidak akan menghasilkan dan tidak ada yang dijual, sehingga kos biaya hidup itu menjadi beban. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya para sobat dan sahabat ya. Nih cangkul rimba. Baik ya, kita praktek ya. Kita arahkan dulu ke misalkan di dalam pembersihan rumput ya, bisa dilakukan di pulutan atau tanaman cabai ya, kemudian kacang panjang ya, kemudian jagung ya. Jadi pulutannya itu dibersihkan dengan menggunakan cangkur rimbas seperti ini ya. Kita praktek ya, dan apabila video ini bermanfaat, tolong bantu share, subscribe, bagikan ya kepada para sobat dan teman sahabat ya, sehingga para sobat juga ikut memberikan informasi yang terbaik dan memudahkan para sahabat dimanapun berada, sehingga tidak menjadikan kendala bercocok tanam atau berkebun dimanapun berada dengan lahan sekeras apapun ya. Itu bisa dilakukan. Saya buat ini ya, kita mengukur kekuatan ya, bahwa konstan kita bekerja ya minimal 8 jam ya, karena lewat 8 jam itu udah overload ya. Kemudian ya tentunya kita harus berpikirkan tenaga yang dikeluarkan, energi yang dikeluarkan. Jangan kerja seharian kemudian besok lusa tidak kerja karena pegal, karena capek. Jadi sebenarnya bikin alat itu nggak usah gede-gede amat para sobat ya, dengan alat yang kecil ini sehingga pekerjaan terasa ringan ya. Oke baik ya, kita akan tes ya alat ini. Nah, kita posisikan dulu kameranya ya. Nah, itu ada rumput ya para sobat ya. Nah, itu ada rumput ya. Nah ya, bahkan ditarik aja tuh ya. Nah, ya, jangan salah para sobat ya, kekuatan alat ini kalau kita nggak percaya kita tes ya. Ini ada kayu ya, nih ada kayu, kita kan, nah ini ya, nih
tuh ya, patah kan, apalagi rumput para sobat ya. Kayu berdiameter 2,5 aja bisa patah seperti ini ya. Makanya saya bantu jadi supaya para sobat itu ringan di dalam bekerja. Nah, saya akan coba lakukan ya. Ini tanah bekas jalan ya. Karena saya kalau di sini pakai kendaraan ya, saya ini akan rubah ya, ini menjadi tanaman. Tuh. Nah, itulah ya para sobat ya. Jadi alat ini luar biasa ya para sobat ya, karena saya buat dari alloy hex steel ya. Tuh, tanahnya pun menjadi gembur seperti ini ya. Nah, kalau sudah gembur seperti ini, para sobat mau kasih pembenah tanah pun dia bisa bekerja ya. Artinya apa? Karena mikroorganisme itu bisa tumbuh dan berkembang apabila tanahnya sudah seperti ini ya. Tinggalkan para sobat carikan tanah topsoil dari rumpun bambu, pembenah unsur hara ya. Kemudian kasih molase atau tetes tebu, udah nanti tanah ini bekerja dengan sendirinya dengan mikroba yang kita pelihara. Kesananya kita nggak usah nyangkul lagi, karena mikroba lah yang akan melakukan membenah di tanah kita. Ingat ya para sobat dan sahabat ya, bahwa tanah pertanian kita ini sudah tidak subur lagi. Secara logika kan gini para sobat ya. Nah, para sobat suka melakukan menggunakan pupuk sintetis ya. Kalau memang itu pupuk ya, coba kita beranalogi, buka cara berpikir kita, paradigma kita berpikir kita, mindset kita. Kalau memang itu pupuk, kenapa semakin dipupuk itu harusnya kan semakin subur ya, secara logika nih ya. Tapi kenapa jadi keras ya? Kemudian kalau tidak dipupuk lagi kan harusnya subur. Bertahun-tahun kita taburin pupuk, kenapa ya tanahnya itu menjadi keras ya, gitu kan ya. Nah, sawah-sawah sekarang itu nggak ada yang dalam gitu kan ya para sobat ya. Begitu juga di lahan perkebunan ini ya. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat membantu kalian, dan apabila bermanfaat saya berharap dukung channelnya Mr. US sehingga tetap saya konsisten, ilmu saya akan bagikan ya. Karena setelah ini ada konten-konten yang benar-benar membantu para sobat dan sahabat di dalam mengolah tanah. Karena apa? Saya sangat prihatin sekali ya para sobat. Indonesia berada di garis khatulistiwa, tapi pertaniannya tertinggal ya. Contoh, pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk pertanian, tapi hasilnya mana gitu kan ya. Nah,
ya. Bukan yang salah, bukan pemerintah sebenarnya, yang salah kita yang ada di lapangan, para petani ya, yang belum paham bagaimana mengolah tanah, membangun unsur hara sehingga tanah itu memberikan nutrisi terbaik pada sebuah tanaman ya. Karena banyak nanti referensi kalau saya saat ini bergerak di alat-alat pertanian konvensional ya, saya tidak bergerak di alat pertanian modern ya, karena kita membangun dulu petani-petani yang kecil, minim biaya, supaya bisa mandiri dulu ya tuh. Karena saya sendiri bukan tidak bisa karena modal, dan walaupun saya berikan tutorialnya kepada para sobat dan sahabat, satu harus ada perawatan ya, karena mesin yang digunakan, kemudian ada bahan bakar ya, kemudian ada mekanik ya tuh. Kalau para petani tidak bisa ya jelas mengeluarkan kos lagi, kemudian tidak ada bahan bakar ya tidak bekerja. Jadi ya sementara ya apa yang saya bisa dulu membantu para sahabat tani, sahabat kebun dimanapun berada, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila bermanfaat jangan lupa share, subscribe, bagikan. Dan yang sudah bergabung dengan menemukan channelnya Mister US, saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf, bukan saya mengajari tapi saya berbagi untuk para sahabat tani ya. Ingat, eh, kalau kita tidak motivasi, kita tidak edukasi, para pemuda kita akan meninggalkan dunia pertanian. Karena ketika saya seleksi, petani itu nggak jelas penghasilannya katanya Pak sobat dan sahabat, akhirnya apa, sawahnya dijual gitu kan. Soalnya dari dijual kan yang namanya uang, walaupun ratusan juta sehari, seminggu, sebulan bisa ludes ya, akhirnya mereka nganggur ya, karena tidak punya lahan garapan untuk dilakukan bercocok tanam ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan yang sudah subscribe saya ucapkan yang sebesar-besarnya, dan saya doakan tetap bersemangat, jangan pernah kendor, dan jangan lupa berdoa. Kita berkebun, kita bertani hanyalah satu usaha, tapi masalah rezeki dan hasil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Jadi berusahalah semaksimal mungkin, kesananya berserah dan pasrahkan ya. Karena ilmu yang terhebat itu orang yang pasrah, sudah berusaha, sudah mentok ya dalam usahanya, kemudian berserah diri dan pasrahkan ya. Karena itulah jalan satu-satunya menjadi seorang petani yang benar-benar ulet, supaya bisa hidupnya mandiri, tanamannya subur, makmur, dan petani itu harus berkecukupan ya, bukan kaya ya, cukup cukup buat beli mobil ya, cukup buat beli ternak, cukup buat beli kerbau, cukup buat beli sapi, sehingga petani itu investasi dunia pertanian. Kenapa saya membuat alat-alat seperti ini ya, karena rumput itu tidak bisa dihindari, karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pakan ternak. Ingat ya. Nah, kita yang bertani atau berkebun, ketika tumbuhnya rumput itu jangan kesal gitu kan ya, karena disediakan itu tidak serta merta Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu di muka bumi ini itu untuk kepentingan manusia ya. Oke, mungkin itu saja. Selamat bertemu di konten-konten selanjutnya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.